Berlarut-larutnya persoalan antara Marsyanda dan Rianti Sofyan ibunya dengan raja sinetron Rampun Jabi serta rumah produksi Multivisionnya membuat kasus pelanggaran kontrak yang dituduhkan kepada bintang muda itu mulai terlupakan. Padahal tidak demikian. Meski terlihat adem ayem saja, rupanya rumah produksi Multivision yang menunjuk Malik Bawasir SH sebagai kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan perdatanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu kemarin. Gugatan. Tentu saja Anda masih bersama kami di Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan juga nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Dan berikut ini adalah kabar yang layak untuk Anda simak. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Lagu yang baru didendangkan Ariel, vokalis grup musik Peter Pan, adalah lagu berjudul Semua Tentang Kita yang terdapat dalam album perdana mereka. Kalau didengar dengan seksama, musik awalnya mirip dengan lagu nasional yang berjudul Pada Pahlawan. Tidak persis banget memang, tapi karena grup musik asal Bandung ini semakin populer, lagu yang mereka bawakan pun semakin akrab di telinga. Dan semakin kencang pula bisik-bisik orang tentang kemiripan lagu itu. Akhirnya bukan sekedar bisik-bisik, tapi suara lantang melalui sekelebat kabar angin menuduh Ariel sang pencipta lagu telah menjiplak lagu nasional tersebut. Kabarnya lagi Senin lalu Ariel bersama rekan-rekan Peter Pan-nya yang lain mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya karena tuduhan penjiplak. Namun tak satu pun dari kelimanya terlihat hadir di Polda Metro Jaya. Soal kemiripan lagu yang ia ciptakan kala di bangku sekolah itu, Ariel bersama rekan-rekannya yang kami temui di kampung halaman mereka mengaku tidak tahu menau mengenai hal itu. Wah, saya mesti tahu itu lagu nasionalnya apa? Nasional apa ya? Nanti abis ini pada mau pahlawan. Ntar aku dengerin deh. Aku dengerin lagi itu lagunya. Mungkin kalau ada kemiripan pasti ketahuan duluan gitu. Jadi kalau misalnya miripnya banget tuh pasti nggak akan keluarin gitu itunya. Tapi kalau misalnya ada yang lepas dari ini, itu pasti nggak sengaja gitu. Rada-rada mirip, hampir serupa atau terdengar nyaris sama, memang sering kali terjadi antara lagu satu dengan yang lainnya. Asalkan tidak sepenuhnya sama, anak-anak Peter Pan ini menganggap sebagai hal yang wajar-wajar saja. Sebenarnya sih setiap lagu kalau didengerin kita sidik-sidik, kalau emang niat mau cari yang sama itu pasti ada lah sedikit-sedikit perbedaannya. Kalau aku bilang sih itu namanya influence aja sih, pengaruh gitu. Ada mungkin yang kayak gini, jadi lagu ini tuh mirip sama lagu ini, tapi ini tuh nada satu, ini nada duanya gitu. Mungkin kayak gitu kali. Apalagi kala ide itu nyangkut di kepala, Ariel mengaku tidak sedikit pun berpikir untuk menjiplak sebuah lagu nasional. Terinspirasi mungkin bisa jadi. Lagu itu aku bikin buat perpisahan dulu. Nah, jadi aku nggak tahu kalau misalnya nyangkut ke lagu nasional. Mungkin pas aku lagi nyari nada itu kelewat kali gitu. Jadi gitu. Satu lagi yang membuatnya merasa berdiri sebagai pihak yang benar, sebelum lagu itu diterima pihak recording company, tak satu pun komentar miring yang terdengar mengenai kemiripan lagu tersebut dengan sebuah lagu nasional. Nah, sejauh yang kemarin pas didengerin belum masuk sih yang kayak ini kayak mirip lagu ini real belum. Jadi kemarin tuh masih aman kok katanya gitu. Yang terjadi biarlah terjadi, karena tak mungkin lagi mencabut dan membuang lagu itu jauh-jauh. Ia berprinsip asalkan tidak ada niat menjiplak dan murni hasil karya sendiri, hadapi saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk saat ini ia hanya bisa berkata maaf jika ada yang tersakiti karena kemiripan itu. Nggak bisa dibilang ngejiplak ya hilaf kali atau gimana ya kan, susah, orang nggak tahu nggak bisa disalahin. Ya mudah-mudahan nggak keulang lagi deh palingan gitu. Setelah 3 minggu terbaring di rumah sakit akibat penyakit hepatitis yang dideritanya, akhirnya penyanyi Imanes alias Abdul Firman menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ia berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 22 Juni kemarin, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-37. Beberapa saat sebelum kepergiannya, penyanyi yang dikenal dengan lagu berjudul Anak Pantai itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya. Beberapa saat setelah mengalami koma di awal masa perawatannya, kondisi bapak satu orang putri bernama Fanya Diandra Putri itu bahkan terlihat semakin membaik. Melihat kemajuan itu, tak ada yang menyangka apalagi berfirasat kalau ia akan pergi begitu cepat. Dia ambil tangan saya, dia cium,
Terus dia tatap mata saya seolah-olah mengatakan terima kasih dan maaf. Itu kesan yang sangat saya terima, sangat dalam. Sebenarnya nggak ada, tapi ya Allah maunya kayak gini ya kayak gini. Cuman keluarganya nanya gimana nih Bim, gimana mamanya apalagi ya. Cuman aku pikir buat semangatin ya insya Allah deh sembuh ini. Cuman kayaknya sih udah emang berat ya. Udah gitu pas meninggal pas ulang tahun lagi 37 tahun. Saat memasuki ambang ajal, diakui Yanti dan Ibunda Imanes yang setia menunggu, Imanes kelihatan begitu tenang dan damai. Dengan lancar Imanes menyebut asma Allah beberapa saat sebelum menutup mata. Itulah yang membuat mereka akhirnya begitu ikhlas menerima kepergian orang yang mereka cintai itu. Dia tenang sekali, sampai kita tuh nggak ada yang tahu dia udah pergi kalau nggak lihat itunya tuh. Apa sih yang di alat itu? Iya, karena dia kan dalam pelukan saya peluk, seperti dia waktu bayi saya peluk. Saya sangat ikhlas karena dia pergi ke sisi Allah dengan ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Ya mudah-mudahan dia lancar lah menuju ke Allah. Karena orangnya baik, temannya banyak. Mudah-mudahan doa-doa teman-temannya bisa bantu Iman. Sehari setelah disemayamkan di rumahnya, Rabu kemarin jenazah Imanes dikebumikan di tempat pemakaman umum Karet Bifak. Sesuai keinginan keluarga, jenazahnya disatukan dalam satu liang dengan jenazah almarhum Yusuf Ilmun Saat, ayahanda Imanes yang juga meninggal di usia 37 tahun. Pemirsa, lihatlah berikut ini akan saya perlihatkan sebuah gambar untuk Anda. Berlarut-larutnya persoalan antara Marsyanda dan Rianti Sofyan ibunya dengan raja sinetron Rampun Jabi serta rumah produksi Multivisionnya membuat kasus pelanggaran kontrak yang dituduhkan kepada bintang muda itu mulai terlupakan. Padahal tidak demikian. Meski terlihat adem ayem saja, rupanya rumah produksi Multivision yang menunjuk Malik Bawasir SH sebagai kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan perdatanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu kemarin. Gugatan ini merupakan suatu penegakan hukum atas kontrak, di mana kontrak harus berlaku, harus dianggap sebagai satu undang-undang bagi para pihak yang membuat dan bersepakat di dalamnya. Perasaan aku mesti siap ngadepin semuanya dan aku kuat. Ke pengadilan bukan langkah pertama yang ditempuh Multivision untuk menyelesaikan masalah ini dengan Rianti Sofyan dan Marsyanda. Sebelumnya, ajakan untuk duduk bersama dan mengakhiri persoalan secara kekeluargaan telah berkali-kali dilakukan. Pak Rampun Jabi secara pribadi juga sangat bijaksana memberikan toleransi waktu supaya Rianti Sofyan menunjukkan itikat baiknya, namun sampai hari ini tidak ada itikat baik yang ditunjukkan. Walau masih menunggu giliran untuk disidangkan, rumah produksi Multivision telah menetapkan gugatannya terhadap Marsyanda, yaitu tuntutan material sebesar 6.115 juta rupiah yang merupakan kerugian yang diderita Multivision akibat pelanggaran kontrak yang dilakukan Rianti Sofyan, ibunda sekaligus manajer Marsyanda. Adapun kerugian material yang diderita oleh klien kami sampai saat gugatan ini didaftarkan sebesar 6.115 juta rupiah. Di mana rumus dari perhitungan ganti kerugian atau kerugian material tersebut telah disepakati oleh saudari Rianti Sofyan dalam kontrak yang ia buat dengan Multivision. Oh, kalau itu yang ngurusinnya manajemen aku. Itu yang ngurusin untuk pengacara segala macam dan pasti ya udah dipersiapkan lah. Usaha Multivision untuk mencari kebenaran sepertinya tidak main-main. Tuntutan yang mereka layangkan pun tidak terhitung dengan jari jumlahnya. Namun demikian bukan berarti upaya damai tidak dapat dilakukan lagi untuk menyelesaikan kasus ini. Kita menghormati persidangan, yang jelas majelis juga nanti akan berpendapat bahwa yang namanya proses perdamaian harus selalu terbuka sejalan dengan proses pemeriksaan persidangan. Ya sekarang sih gini, siapa juga sih yang mau ribut-ribut. Aku sih ya semuanya pasti juga maunya jalannya damai-damai lah ya, tenang-tenang gitu, gak diribut-ribut gitu kan. Edis Adelia yang ini beda dengan yang sekarang. Di gambar terbarunya itu, ia terlihat sedikit lebih subur dan berisi. Beberapa bagian dari tubuhnya pun semakin tampak menonjol. Tepatnya bagian belakang dan bagian depan tubuhnya. Yang di bagian depan itu menjadi salah satu penarik mata untuk menoleh padanya. Selain tentunya wajah Edis yang cantik. Meski diakui Edis, kesempurnaan bentuk tubuh bagian depannya itu karena berolahraga dan badannya yang kian gemuk,
Tetap saja ada suara-suara sumbang yang menyebarkan kabar tak sedap soal simbol kewanitaan Edis Adelia itu. Kabar yang terdengar untuk mendapatkan payudara yang besar dan berisi